Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winda Trizananda. Sejarah akuntansi sendiri dimulai sejak zaman peradaban awal, di mana manusia mulai mencatat transaksi keuangan mereka. Di Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, dan Roma, masing-masing peradaban tersebut telah memiliki sistem pencatatan keuangan yang sederhana, meskipun metodenya berbeda-beda. Hal ini terlihat pada masa Renaissance di Italia, di mana seorang biarawan bernama Luca Pacioli menciptakan metode akuntansi berbasis double entry bookkeeping, yaitu dikenal dengan nama metode Venesia. Metode ini dianggap sebagai tonggak sejarah akuntansi modern. Selanjutnya ada kontribusi Luca Pacioli. Yang pertama, penyusunan buku besar. Luca Pacioli memperkenalkan sistem pencatatan menggunakan buku besar ganda yang mendasari dasar akuntansi modern. Yang kedua, prinsip dasar akuntansi. Pacioli merumuskan prinsip dasar akuntansi seperti keseimbangan debit dan kredit yang masih digunakan hingga saat ini. Yang ketiga, pola pembagian laba UKA. Pacioli mengembangkan pola pembagian laba yang menjadi dasar bagi metode pembagian laba yang digunakan dalam bisnis saat ini. Metode pencatatan double entry. Dalam berbagai literatur akuntansi konvensional, banyak ditulis akuntansi lahir dari seorang pendeta Italia, yaitu Lucas Pacioli. Dengan buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportion et Proportionalita yang diterbitkan tahun 1949 di Venice. Pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruh pada satu perkiraan, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Menurut Irgin 1996, Pacioli menjelaskan pencatatan transaksi perdagangan di Italia dalam bab yang berjudul The Computis et Scripturis dengan double entry bookkeeping system. Persamaan akuntansi double entry bookkeeping adalah sebagai berikut. Harta sama dengan utang plus modal. Menurut pendapat Matesis di atas, sistem double entry sudah ada 5.000 tahun yang lalu. Mulanya akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan sebagai bagian dari sistem feodal pada abad pertengahan. Tuan-tuan tanah biasanya mengumpulkan pajak dari penduduk dan dana ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan negerinya dan untuk kepentingan pribadi. Perkembangan teori akuntansi. Pada akhir abad ke-20, industri akuntansi mulai tumbuh dan berkembang, sehingga muncul banyak kantor akuntan besar yang memperluas layanan mereka di luar fungsi audit tradisional. Skandal terbesar yang pernah terjadi adalah skandal Enron pada tahun 2001 yang berdampak luas bagi industri akuntansi. Salah satu firma akuntansi Amerika Serikat bernama Arthur Andersen akhirnya gulung tikar karena Enron dan Sarbanes-Oxley Act memperketat serta membatasi konsultan bagi seorang akuntan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan saya yang sudah memaparkan materi mengenai perkembangan sejarah akuntansi. Sebelum saya masuk ke dalam materi yang akan saya presentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurlisa Aryani. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dari akuntansi itu sendiri. Baik, pengertian dari akuntansi sendiri ialah merupakan suatu sistem yang guna mencatat transaksi keuangan dan peristiwa ekonomi. Tujuan utama dari akuntansi sendiri ialah untuk dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi pihak terkait atau yang berwenang dalam menggunakan laporan keuangan sebagai dasar atau bahan pertimbangan untuk dapat mengambil keputusan terhadap ekonomi. Baik, untuk konsep dasar akuntansi itu sendiri ialah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, serta menampilkan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan agar dapat digunakan dan mudah untuk dimengerti untuk proses penggunaan pengambilan keputusan atau keperluan perusahaan yang lainnya. Berikutnya, materi yang akan saya bahas selanjutnya ialah mengenai bentuk awal dari akuntansi. Praktik awal akuntansi dimulai ialah pada zaman peradaban Mesir kuno dan Babilonia. Setelah itu, praktik akuntansi dilanjutkan kepada zaman periode Romawi kuno yang pendekatan akuntansi modern. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penciptaan standar. Pada tahun 1939, American Institute of Accounting memulai peran standar untuk profesi akuntansi. Diikuti dengan kebutuhan global yang seiring dengan perkembangan globalisasi, International Financial Reporting Standard atau IFRS menjadi sangat penting dan diperlukan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Dan yang terakhir ialah standar etis.
Komite Etika Akuntan terus mengembangkan kebijakan etis untuk memastikan praktik akuntansi yang adil, jujur, dan jelas. Baik, kita sekarang telah sampai pada akhir bagian materi dalam sejarah perkembangan akuntansi untuk materi kali ini. Terakhir saya tutup untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan materi kali ini ialah sejarah akuntansi memungkinkan seorang akuntan untuk dapat memahami keadaan sekarang dengan lebih baik dan melakukan perakiraan keadaan masa yang akan datang. Sejarah akuntansi memberikan pengetahuan kepada akuntan mengenai peristiwa-peristiwa akuntansi yang pernah terjadi pada masa lalu. Sekian pembahasan materi kelompok kami mengenai sejarah perkembangan akuntansi. Akhir kata